nggak bisa terlaksana itu kecuali dipotong, botak. Maka membotaknya wajib. Apakah membotakkan itu mudarat? Tidak, apal itu wajib. Tapi entahlah kalau ini sehubungan karena gimbal, botaknya lain harganya. Wajib juga membasuh apa yang kelihatan daripada paras perempuan ketika saat dia duduk, jongkok maksudnya. Wabil khusus kalau dia sudah menikah, sudah pernah campur. Wabil khusus lagi kalau sudah pernah melahirkan, beda. Dikeluarkan dan kepala zakarnya itu dikeluarkan, berarti kan kulitnya itu terbalik dia kan, jadi ke bagian luar kan. Itu disiram. Ada yang nanya, kayak mana Ustaz mengumurkan orang mati gitu. Maksudnya, udah umur gitu. Wasadis yang ketiga daripada rukun mandi wajibnya, isolul ma'i ila jami'i ajza'i syam, menyiramkan air, menyampaikan, maksudnya menyiramkan air ke seluruh juzuk-juzuk bahagian-bahagian daripada rambut atau bulu, bulu manapun lah di sekujur tubuh. Apakah zahiran wa batinan, baik bulu itu yang ada di zahir ataupun yang di batin. Zahir dan batin, zahir dan batin bulu itu. Wa ingkas apa? Walaupun dia tebal bulu. Wa yajibu naqdu dhafair illam yasilil ma'u ila batiniha illa binaqdi, dan wajib mengurai dhafair, rambut yang dipintal, dijalin, wajib diurai. Seperti kalau perempuan kan panjang diikat, wajib diurai, dilepaskan ikatannya itu apabila tidak sampai air ke batinnya, ke bagian dalam rambut, kecuali dengan dilepaskan. Lepaskan, urai. Lakin akan tetapi yu'fa'an batini sya'aril ma'qud, akan tetapi dimaafkan daripada batin rambut yang ma'qud, yang terpintal sendiri. Ma'qud seperti gimbal itu kan. Itu batinnya dimaafkan karena bukan kita membikinnya dia seperti itu. Membuat keriting misalnya. Wala yajibu ghaslus sya'rin nabiti fil 'ain, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di mata. Kalau mata tumbuh bulu sakit kali itu, karena kalau kesenggol aja dah sakit ya. Tapi jarang-jarang lah orang mata itu berbulu ya. Yang berbulu biasanya alis mata. Ini apa namanya? Kelopak ya, kelopak mata nih. Ini bulu apa namanya, Mas Said? Bulu mata ya. Oh ya. Padahal enggak tumbuh di mata ya, tapi dibilang bulu mata. Harusnya bulu kelopak mata gitu ya. Harusnya gitu, bulu kelopak mata, karena tumbuhnya di kelopak. Tapi mungkin panjang kali bulu kelopak mata, jadi bulu mata aja singkatnya. Jadi seandainya bukan di kelopak saja, tapi di matanya itu tumbuh bulu, wajib enggak dibasuh bulunya? Enggak. Seperti tidak wajib membasuh matanya, biji mata, maka tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di biji mata. Ya? Mana tahu ada. Jadi fikih ini tidak menunggu ada baru ada hukum. Itulah. Lubang hidung wajib enggak dibasuh ketika wudhu dan mandi wajib? Enggak ya? Itu batin itu. Dikira batin ya. Karena lubang hidung enggak termasuk anggota zahir tapi anggota batin, anggota dalam, maka enggak wajib dibasuh ketika mandi wajib dan berwudu. Maka bulu yang tumbuh dari situ pun ya enggak wajib dibasuh. Jadi enggak wajib mandi wajib itu masukkan air ke hidung, enggak wajib. Sunat aja, seperti wudu kan masukkan air ke hidung kan sunat kan. Udah mandi wajib itu juga enggak wajib itu.
Tapi kalau seandainya hidungnya bernajis, wajib nggak dibasuh hidungnya? Wajib. Lubang hidungnya maksudnya. Nah, bagian dalam, bukan hidung bagian luar. Kalau ini kan memang wajib lah ya, mandi wajib pun wajib. Maksudnya lubang hidungnya bernajis, wajib nggak dibasuh? Lubang hidungnya wajib. Loh, kok mandi wajib, kok nggak wajib? Nah, mandi wajib itu hadas. Sementara ini najis. Mana lebih berat hadas sama najis? Najis. Maka oleh karena itu kalau najis tetap wajib. Sama kayak mulut. Itu kan batin, bagian dalam itu mulut. Waktu mandi wajib, apakah wajib dibasuh mulut? Enggak, makanya enggak wajib kumur-kumur. Sunat aja. Seperti juga berwudu kan sunat kumur-kumur. Mandi wajib pun sunatnya kumur-kumur. Enggak wajib. Tapi kalau muntah keluar najis, wajib nggak dibasuh? Wajib kumur-kumur. Nah, makanya jangan nanti muntah terus langsung minum. Wah, habis itu kasih air hangat. Langsung diminum. Jangan, kumur-kumur dulu. Kenapa? Karena mulutnya kena muntah bernajis. Lalu kalau kita langsung minum, berarti air yang masuk ke mulut, air bercampur sama najis, bernajis. Lah air yang bernajis diminum haram. Kadang-kadang nggak kepikir ini, nggak kepikir. Nah, minum, biar enak perutnya, hangat, jadi nggak muntah terus. Nah, nama saya. Jangan-jangan udah pernah nyuruh anak kayak gitu. Waktu itu nggak teringat hukumnya. minum. Kasihan dengan anak tuh si muntah aja kan. Minum. Nggak teringat hukumnya. Nah, jadi kalau dia namanya palsu dimasukkan ke situ, ya yang palsunya tetap nggak wajib. Cuman kalau yang palsu itu menghalangi tempat yang wajib dibasuh, ini jadi masalah. Menghalanginya itu yang jadi masalah. Nah. Rambut tadi. Sengaja dibuatnya. Nah, kalau disengaja dibuatnya, ya dibalikkan lagi. Biasa kalau yang sengaja dibikin itu bisa dibalikkan. Yang susah itu kalau yang alami. Yang alami itu kayaknya agak susah. Karena dipangkas pun nanti tumbuh gimbal lagi dia, katanya begitu. Beda Bang, sebetulnya yang keriting atau kribo dengan gimbal. Beda itu. Kalau gimbal ini nggak bisa dibikin. Enggak, maksudnya karena akibat mereka itu mandi pun enggak sering gimbal lengket ya kalau bukan tumbuh alami. Bukan. Ada usaha untuk membuat gimbal itu. Gitu. Kalau keriting alami, ada juga yang dikeriting-keritingkan pun ada. Salon kan. Kalau gimbal itu memang dibikin. Jadi ada orang yang memang suku-suku tertentu. Jadi kalau melihat itu panjang, nanti kalau dicuci kan dia lengket debunya dulu. Jadi gimbal. Nyatu dia itu. Makasih dibotak lah itu. Jadi kalau udah dibotak, habis bagus lagi. Gitu. Nah, kalau itu wajib lah. Orang memang dibikin dia. Wajib. Karena sama kayak begini. Kayak tato, membuat tato itu kan haram. Akibatnya menghalangi air kan, wajib dihilangkan si tato tadi. Tapi sekira-kira menghilangkannya nggak bisa kecuali dengan memudaratkan. Sementara mudarat itu dimaafkan. Tapi nanti kalau misalnya bisa tanpa memudaratkan, wajib dia hilangkan yang tanpa memudaratkan itu. Misalnya yang nggak memudaratkan itu disedot laser katanya, cuman biayanya kan besar. Sementara kalau nggak kayak gitu disayat atau di apa itu bahaya. Ya udahlah, nggak wajib membahayakan diri pula menghilangkannya. Maka sementara dia belum ada dana karena itu mahal, dimaafkan. Tapi nanti begitu ada dana, wajib dihilangkan. Nah, kalau gimbal tadi kan dibikin. Sementara kalau disiram mandi wajib, nggak masuk dia ke celah-celah rambut gimbal tuh, berarti kan nggak rata ke seluruh rambut. Berarti nggak sama dia wajibnya.
Jadi caranya macam mana? Ya wajib diurai kalau memungkinkan supaya bisa di celah-celahnya itu masuk. Nggak bisa kecuali dipangkas, dibotak, kata Rijal. Nah, nggak bisa. Jadi disisir kayak manapun, kasih sampo pun nggak bisa. Kalau ditocang bisa diputar kan. Kalau ada debu-debunya di situ. Oh gitu ya. Jadi kalau memang nggak ada jalan satu-satunya harus dipangkas, dibotak, ya botak, wajib botak deh. Malayatimul wajibu illa bi bahwa wajib yang sempurna nggak bisa dilakukan kecuali dengan dia. Maka dia untuk menyempurnakan yang wajib, maka jadi wajib. Jadi manakala ini wajib disampaikan air ke celah-celahnya, ke batinnya, nggak bisa terlaksana itu kecuali dipotong, botak. Maka membotaknya. Apakah membotakkan itu mudarat? Tidak, kalau itu wajib. Tapi entahlah kalau ini sehubungan karena gimbal, botaknya lain harganya. Nah itu urusan tukang pangkas lah kalau itu kan. Berapa Pak? Nah ini 500.000 nih kalau gimbal kayak gini, botaknya agak payah. Jangan-jangan pisauku jadi tak tajam nanti nih. Oh gitu Pak, ya mana ada duit 500.000 Pak, yang ada paling 20.000. Nggak bisa 100 pun nggak punya, ya udah sementara belum punya 100 maafkan, tapi kita udah punya 100 wajib. Itu seandainya tukang pangkas cuma Rijal sendiri, nggak ada persaingan. Kalau misalnya tukang pangkas banyak, di tempat lain bisa 20, cari yang 20, jangan alasan pula dia karena apa namanya cantik rasa dia gimbal tuh kan. Padahal gimbal tuh gembelnya itu ya. Mahal. Gembel jadi mahal ya. Mahal. Tapi paling memang rata-rata yang gimbal-gimbal itu gembel itu orang yang jauh dari apa? Agama ya. Nggak terpikir dia lah mau segala macam. Iya. Anak Vespa yang mana? Anak Vespa. Oh yang jalan-jalan itu. Oh. Praktek sampai ke Papua sana gitu. Lapar di jalan minta ya. Oh belum makan om. Mandinya kayak mana tuh? Itu jarang mandi tuh makanya. Kalau kita kan tiap hari disampo itu mana mau dia jadi gimbal? Baiklah. Kadang nampak dia mengaji cuma dibuat juga rambut diwarnai cuma pakai cat bukan pakai ini ya. Ya sekira-kira membuat dia nggak bisa mandi wajib, nggak sah, ya haram. Kecuali kalau dia mau dicatnya habis itu dihilangkannya. Nggak bisa, menghilangkannya mesti dibotak ya. Dia siap dibotak nggak apa-apa. Kenapa dicat? Shooting. Jadi dia pikir shooting harus warnanya seperti ini, nggak bisa pula pakai ini itu mesti pakai cat. Ya udah nggak apa-apa, tapi nggak bisa sembahyang kata bapak setelah ini, ya dipotong, botak bersedia nggak masalah. Karena bayaran saya kan besar. Ada orang main film di botak pun mau nih, maksudnya membawakan peran botak gitu. Siapa di botak? Perempuan. Kenapa? Bayarannya tinggi. Mau dia di botak, apa? Jangan kalau misalnya main film di botak, tapi tinggi, bisa lah untuk modal nikah, bisa lah. Nggak apa-apa lah ya. Perlu ditanya sama calon dulu nggak? Itu kejadian. Oh nggak. Baiklah. Awil ampi atau rambut atau bulu yang tumbuh di hidung nggak wajib, karena itu anggota batin. Wa in kana yajibu ghusluh minan najasa li ghalziha, sekalipun wajib membasuh bulu yang ada di mata atau yang ada di hidung daripada najis. Kalau najis kena ke bulu tadi ya wajib. Kenapa? Li ghalziha, karena ghalas beratan lagi najis daripada hadas. Jadi karena beratan najis daripada hadas, kalau kena najis wajib dibasuh, tapi kalau karena hadas tidak wajib dibasuh si bulu tadi.
Wa ila jami' ajajil basarah, demikian juga wah itu balik ke atas. Wa yajibu ishalul ma ila jami'i ajza'il basarah. Kalau tadi ila jami'i sya'r, ini ila jami'il basarah. Wajib menyiramkan air ke seluruh bahagian-bahagian daripada kulit, basarah kulit. Hatta al-azfar, hingga bahkan kuku-kuku sekalipun. Kuku-kukunya. Jadi kalau kulit, kuku kan nggak masuk kan? Kuku masuk, wajib dibasuh, bukan kulit saja. Wa ma yazharu min samakhayil uzunaini, dan apa yang kelihatan daripada dua daun telinga. Samakhay itu daun telinga, dua daun, uzunain telinga. Ya, inilah yang kelihatan aja. Ini lekuk-lekuknya itu mesti basah semua nih, lekuk-lekuk kuping ini, telinganya basah semua. Tidak lubangnya, kalau lubangnya ini nggak usah. Ya, jangan lagi mandi wajib. Habis itu 5 kali mandi wajib tungkian. Telinga itu batas dia masuk batin bagian dalam, mana yang tersentuh lah ya, mana yang tersentuh ini ya, itu zahir, tapi kalau yang itu ya dalam. Nah, makanya cara basuhnya, ambilkan air di telapak tangan ini kan, sap, baru diarahkan ya. Nah gini, terasanya itu kalau masuk dung, nggak sampai dung dia. Cuman arahnya itu kan mandi wajib ya. Kalau raja kan sekali mandi wajib. Wa min farjil mar'ah inda qu'udiha, dan wajib juga membasuh bahkan daripada paras perempuan, yang nyata daripada paras perempuan. Wa ma yazharu tadi min, wa ma yazharu min, ini wa ma min samakhayil uzunain. Jadi wa ma yazharu min farjil mar'ah inda qu'udiha. Wajib juga membasuh apa yang kelihatan daripada paras perempuan ketika saat dia duduk jongkok maksudnya. Wabil khusus kalau dia sudah menikah, sudah pernah campur. Wabil khusus lagi kalau sudah pernah melahirkan, beda itu, beda aja ya. Kalau belum pernah campur ya mungkin tidak sebanyak yang nyata dari setelah campur, namanya masih original. Kalau udah campur kan nggak ori lagi, KW. Kalau sudah melahirkan anak, udah boring ya. Rijal ini tahu aja istilah. Jadi lebih banyak kelihatan kalau sudah pernah melahirkan daripada yang tertutup. Makanya ketika jongkok mana yang kelihatan, itu wajib disampaikan di situ waktu mandi wajib. Makanya perempuan waktu mandi wajib jongkok. Jangan berdiri, kalau berdiri takatub dia. Jongkok, siram. Ini kayak mana lah membilangkannya sama istri nanti jawab. Wajib dibilangkan ya, jongkok deh. Nanti nggak masuk nanti ke situnya bilang. Gimana jawab? udah ngaji kalau Udah ngaji. Iya, kalau dapat yang udah ngaji. Oh, nggak pala sampai dikorek-korek, nggak usah. Disampaikan aja ya. Kalau misalnya perlu bantuan tangan, ya perlu. Tapi nggak harus dikorek ya. Yang Kalau kita korek-korek ya untuk alat bantu aja, tapi nggak juga harus berlebihan, sekali aja sekedarnya lah. Kalau disiram juga kan karena nggak masuk. Iya, kalau nggak masuk disiram aja, mesti harus dibantu pakai tangan. Balik ada tadi, man la yatimul wajibu illa bih, bahwa wajib. Yang wajib nggak sempurna kecuali dengan dia, maka dia untuk menyempurnakan yang wajib jadi wajib. Disiram gitu aja, celah-celah yang ada di pusat itu nggak masuk, harus pakai tangan dibantu baru masuk. Kalau inilah jalan satu-satunya, tak ada jalan lain supaya sempurna dia, maka pakai tangan itu jadi
wajib. Nah. Jadi wajib membasuh yang nyata daripada paras perempuan ketika duduknya liqada'il hajati, untuk qada hajat. Perempuan kalau untuk qada hajat kan jongkok dah. Ya macam mana ketika jongkok itu yang kelihatan, ya udah situ aja. Nggak pala pakai tangan, nggak pala, siramkan itu aja, mana yang terbuka siramkan. Nah, cukup. Nah, nggak pala dikorek-korek. Nanti tak origin lagi deh. Wa ma tahtal kulfah, dan yang di bawah kulfah. Laki-laki yang belum dikhitan itu laki-laki namanya kulub. Kulub itu orangnya. Kulfah itu kulitnya, itu kulit khitan, yang dikhitan itu kulfah namanya. Orang yang belum dipotong kulfahnya disebut dia kulub. Makanya orang yang kulub, seandainya dia sembahyang bawa najis itu, janganlah dipijak ayahnya atau siapalah. Berarti kita menanggung dia yang dia berhubungan dengan najis. Karena di bawah kulpahnya itu pasti bernajis, karena belum khitan. Kecuali lah kalau dia bisa dikeluarkan, karena udah dewasa kan, udah dewasa. Kalau anak-anak agak payah. Kalau udah dewasa mungkin bisa dikeluarkan dan kepala zakarnya itu dikeluarkan. Berarti kan kulitnya itu terbalik dia kan, jadi ke bagian luar kan. Itu disiram bisa. Tapi kan repot, asal mandi wajib keluarkan, mandi wajib keluarkan. Di samping memang terlepas dari mandi wajib, andai pun bisa begitu, hukum khitan itu berdiri sendiri. Iya, wajib bagi laki-laki khitan itu. Jadi andai pun misalnya nggak mengganggu toharoh, mandi wajibnya nggak terganggu, istinja qada hajat kecilnya pun nggak terganggu karena bersih. Dikeluarkan bisa itu bersih, dibikinnya miramnya itu bersih. Umpamanya tetap khitan itu wajib karena hukum khitan itu berdiri sendiri. Jadi ada Bilal, almarhum dia ngaji sama kita, dia bilang, seumur-umur aku Ustaz, berapa lama aku udah jadi Bilal mandiin, sekali lah yang kelihatan belum khitan Ustaz. Aku tanya sama keluarganya, oh ini dulu dia mu'alaf, bukan dari lahir Islam, mu'alaf. Jadi setelah masuk Islam tak berani dia khitan. Takut ya, bayangkan betapa sakitnya gitu kan, jadi nggak berani dia. Lantas ya udah sampai tua, sampai beranak bercucu, meninggal. Jadi aku pun bingung Ustaz, cemana ini mandikannya. Jadi anak-anaknya rupanya kan bilang sama mamanya, mak, kenapa mak biarkan mayatnya? Pastinya kan mak tahu, nggak mungkin mak nggak tahu. Bisa pula anaknya memastikan mayat tahu. Nggak mungkin mak nggak tahu. Mak biarkan aja ya kayak gitu. Habis saya kau penakut. Kayak mana? Kan bisa kalau karena penakut itu dibikin dia bius total. Kalau udah bius total mana ada lagi takut-takut tuh. Ajak cerita gini-gini, wow, taruhkan ke mulut tuh bius tuh kan, semua tak sadar. Habis itu baru di bius, jangan sakit, jangan bius gitu aja, nanti bangun dia jerit-jerit. Bius apalah, jangan sakit, baru dikerjai. Bangun dia, tentu kena khitan ya kan. Bisa aja. Ingat dulu nonton film, ada itu tim yang satu bangsa takut naik pesawat. Nah, sekarang ini mau naik pesawat, nggak bisa. Ini tim tugas bareng-bareng kan, kolektif. Jadi caranya sama naik pesawat, dibius dulu dia, tak sadar dia. Baru dipotong ke atas. Ada film itu Pak Amir ya. Bikin juga ini. Jadi kalau mandi wajib di bawah kulfahnya itu wajib basah. Kalau dia belum khitan kan, mesti basah. Siram itu mesti kena.
wa maudhi'u sya'ri natfih qabla ghaslih, dan wajib membasuh tempat rambut yang dicabut sebelum dibasuh, sebelum mandinya, sebelum dia mandi dicabut rambutnya. Bekas cabutannya itu jadi anggota zahir, wajib disiram. Jadi kalau ada bulunya, berarti kan tempat bulu itu. Inilah misalnya, ini ada bulu, tak, berarti kan dia ditempati oleh bulu, nggak wajib, bulunya aja yang disiram. Oh, dicabut bulunya, tak, begitu dicabut, bekas cabutannya itu kan jadi zahir. Ketika mandi wajib, bekasnya itu siram. Tapi biasanya udah kesiram lah itu ya. Berapalah besar tempat bulu yang kecabut. Bang, boleh masalah bulunya lah kan, atau rambut dia kan janabah. Kemudian sebelum mandi dia cukur gitu. Boleh. Makruh. Janganlah. Nanti ada riwayat yang menyatakan waktu dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat, dia bangkit dalam keadaan janabah, si bulu tadi. Ini bukan cerita berdosa atau nggak berdosa, karena makruh. Jadi oleh karena itu ya sebaiknya walaupun ini makruh, hindarilah. Kecuali kalau terpaksa macam mana? Rambutnya itu kena cat yang lengket betul, nggak bisa, atau kena bonbon karet, nggak bisa diurai kayak manapun, nggak bisa. Ini kalau disiram mana sama dia wajibnya, terhalang kan? Jalan satu-satunya kayaknya dipotong lah ini, bawa ke tempat rijal supaya jangan bocel kan. Gunting, ada tentang itunya aja dulu digunting, tentang yang lengket itu aja digunting. Kayak mana ini ya, cuman darurat lah, kalau dia ada nggak sama dia wajibnya, aja dipotong. Bekas potongannya itu disiram. Habis itu kan bocel nih, baru siap mandi wajib, baru buat tempat rijal. Jangan masih kayak gitu dibawa tempat rijal, berarti sengaja membuat makruh gunting itu. Jadi pangkasnya udah siap mandi wajib kan. Udah siap mandi wajib. Itu udah siap mandi wajibnya. Sama kayak kita lah, udah siap mandi wajib dipangkas, kan nggak wajib nyiram lagi, ya kan? Waktu mandi wajib itulah harus nyiramnya, ya kan? Ini kan, karena mau mandi wajib diurai nggak bisa lagi, lengket, menghilangkan bonbon karetnya itu nggak bisa. Jalan satu-satunya supaya sama mandi wajibnya dipotong lah ini, potong. Begitu dipotong kan sudah nggak jadi anggota badan kita kan. Bekas potongannya itu kan otomatis ketika disiram udah tersiram, sama diwajibnya ya, udah sah. Kalau mau sholat lah dia. Habis itu kan malu dia cobel gitu, dirapikan. Pergilah ke tukang pangkas ngerapikannya, mana pula awak sendiri kan. Sering-sering aja Pak ya kayak gini ketawa, biar laris tukang pangkas kan. Jadi udah siap pangkas, wajib lagi disiram itu bekasnya. Enggak lah, orang udah mandi wajib Pak. Berarti termasuk potong kuku juga sama ya? Iya, potong rambut, potong kuku sama. Potong kuku juga gitu? Iya, makruh dalam kondisi berhadas besar, potong kuku. Nyabut bulu ketiak, pokoknya lah yang dicabut-cabut itu nggak boleh, makruh. Kalau yang tercabut secara sendiri, paling misalnya rontok. Oh ya udahlah, kalau itu nggak wajib dibawa, mandi wajib. Kalau rontok itu kan bukan usaha kita, jadi nggak bisa dibilang makruh. Ini yang makruh itu ada usaha kita merontokkan, digunting atau apalah gitu. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, wa min batini judariyin ibtaduha. Judari, dan daripada batin judari, sebelah dalam dari judari. Judari itu yakni penyakit cacar. Jadi belah dalam, batin penyakit cacar, batin kulit cacar itulah ya. Nah kalau ini ketika itu dimaafkan ya. Oh enggak, wajib juga disiram. Dari batin penyakit cacar ibtaduha, yang kelihatan, yang nyata. Yang nyata. Kalau nggak nyata
Yang nggak kelihatan nggak usah dikupas-kupas, nggak usah. Yang kelihatan itu aja disiram. Faedah. Sedikit lagi, Pak, masih bisa tanggung ini. Akan datang nanti sunano. Lawit takhodalahu unmulah aw amfan min zahabin aw fiddatin wajib alaihi ghusluh min hadasin asghar aw akbar min najasati ghairi ma'fuin anha. Jikalau ia mengambil baginya, nempel lah kalau kita sini, akan anmulah itu jari-jari tangan, ujung-ujungnya itu, atau hidung, ditempel pakai apa? Pakai zahab, emas, atau pakai perak. Sompel hidungnya, lantas ditempel pakai emas nempel. Wow. Ini udah banyak duit nih mas Aib. Wajib alaihi ghusluh, wajib atas orang itu membasuh tempelannya itu, dari karena hadas kecil atau hadas besar, min najasi, dan daripada juga najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Ya, jadi waktu berwudu, waktu mandi wajib, kalau dia kena najis, itu aja dibasuh. Li'annahu wajaba alaihi ghuslu ma zahara minal usbu' wal am. Karena sesungguhnya wajib atas orang itu membasuh apa yang kelihatan, yang nyata daripada jari-jari tangan dan hidung, bil qat'i, ketika dia terpotong. Ini kalau hidung ini kayak gini, ya wajib zahirnya ya. Tapi kalau seandainya hidungnya terpotong, serap gitu, kan berarti yang dalam jadi zohir. Zohir yang dalam karena terkelupas akibat terpotong hidung tuh, ini zohirnya kalau udah sembuh lah dia wajib dibasuh. Sama juga ini jari tangan, yang wajib dibasuh mana? Ya inilah. Nauzubillah, potong, terpotong. Sebelum terpotong dia kan dalam itu. Begitu terpotong kan jadi zohir. Zohirnya wajib dibasuh. Jadi bagian anggota luar ya, dia basuh. Ini umpama ya, nauzubillah, jangan kejadian. Orang yang sumbit itu, operasi itu jadi bagus kan? Apakah dikoyak lagi Pak supaya dalamnya disiram? Enggak lah. Nggak usah, ya udah operasi udah bagus, mana yang zohir itu aja lah siram. Yang dulunya zohir kira batin, yang dulunya batin bisa kira zohir. Jadi nggak wajib dibasuh, kalau wajib dibasuh pasang koyak lagi, apa ya operasi? itu aja kerja Pak. Oh iya, kalau tempel pakai emas, ya wajib dibasuh. Emasnya sogeannya dibuang karena dia menghalangi. Harus dibuang emasnya. Kan wajib dibasuh bekas tempelannya. Nggak bisa kecuali dibuang tempelannya. Buanglah tempelannya. Sayang ini perak emas, maaf. Ya boleh buat resiko. Resiko. Beda orang masang susu. Susu itu kan masuk ke dalamnya, kan nggak lagi keluar kan, nggak ada keluar kan, udah nggak apa-apa. Maksudnya dari sisi mandi wajib nggak bermasalah. Jadi masalah ya tengok susunya. Kalau susunya ada mistik, takutnya nanti matinya bermasalah. Tapi kalau susu yang bukan mistik seperti perempuan, supaya jangan hamil, karena dimasukkan di situ apa? Perak apa? Di sini. Jadi masukkan. Itu kan nggak ada lagi, bekasnya udah nggak ada lagi, kan? Kalau itu dari sisi mandi wajib nggak ada masalah.
dari sisi akidah pun itu bukan untuk mistik-mistik, enggak, sekedar pencegahan untuk supaya jangan hamil. Itu kan bilang habis susuk katanya. Awak kalau susuk kan identiknya mistik gitu. Jadi pernah ada orang nanya sama bidan, Bu bidan, kenapa orang menjarangkan kehamilannya kok mesti pakai mistik-mistik? Mistik apa, Bu? Itu susuk. Oh beda, Bu. Ini susuknya nggak susuk untuk kecantikan. Kalau kecantikan ya itu memang ada aura-aura mistiknya. Masa dimasukkan itu tiba-tiba mukanya berubah penampakan orang. Jadi percaya senyum dia tuh hati awak jadi waduh nggak bisa tidur satu malam saya. Berarti ada sesuatu yang aneh itu. Daya tarik. Ada daya tarik. Jawar pernah nengok perempuan sampai kayak gitu? Enggak ya. Oh, enggak. Jadi terima. Jadi hidung jari misal sobek lagi. Jadi kalau ditempel pakai emas, itu emasnya masih di. Iya, karena kalau enggak kan menghalangi dia. Jadi kalau dia dioperasi bagus hidungnya, ini pasti udah ditembakin. Iya, itu mati. Nah, sama kayak ya yang dibelah-belah itu operasi. Begitu dibelah jadi anggota zahir ya kan? Bukan zahir. Yang batin jadi zahir kan? Seandainya gitu aja nggak dijahit, ketika mandi wajib nggak? Wajib. Belahannya itu wajib. Disiram kalau mandi wajib. Kalau gitu aja. Cuman kan ya nggak gitu aja lah. Jadi dituntut nanti dijahit. Nah ketika dijahit menyatulah kulit sama kulit, dalamnya kan sudah menyatu juga dia. Minum obat segala macam untuk menyatukan daging tadi kan sama jahitannya. Nah, sudah menyatu dia, ya sudah jadi anggota batin lagi seperti sedia kala. Nah seperti itu. Karena tempelan itu tadi emas. Nah itu karena masalahnya tempel menghalangi dia. Waqad ta'adzara lil uzur, dan terkadang menjadi uzur dia dikarenakan satu uzur. Nah, kalau memang karena ada uzur ya udahlah, semana lagi nggak bisa lagi kan. Fasarat anmulah wal am kal aslaini, maka jadilah anmulah jari yang ditempel tadi itu pun hidung tempelannya seperti dua-dua itu seperti asalnya. Nah berarti karena ada uzur itu ya udahlah semacam dimaafkan ya, nggak apa-apa, nggak wajib dicongkel tempelannya karena uzur. Wala yajibu fil ghusli madmadah, tidak wajib ketika mandi wajib itu kumur-kumur. Wala istinsaq, tidak juga wajib masukkan ke hidung. Bal yusannu, bahkan itu sunat. Kama fil wudu, sebagaimana pada wudu. Ketika wudu sunat masukkan ke hidung, sunat kumur-kumur. Mandi wajib sama kayak gitu. Begitu juga kama fi ghuslil mayit, seperti ketika memandikan mayit. Jadi mengkumur-kumurkannya itu sunat tuh. Ada yang nanya, kayak mana Ustaz mengumurkan orang mati gitu? Masukkan, udah kumur-kumur Wak gitu. Ya caranya waktu itu ditelentangkan, masukkan, cepat dimerengkan. Asal gini, masuk, cepat merengkan. Nah gitulah, kita lah membuat air itu keluar, bukan dia suruh mengeluarkan air itu. Ya kalau kumur-kumur Wak, kumur-kumur betul ya, kalau Wak lari. Itulah cara ngumur-ngumurkannya, jangan sampai ketelan. Nah, gitu. Izin wali, ada pernah yang nyampe dia sampai kumur-kumur itu apa? Tenggorokan, Apa tuh? wor-woro. Gantung itu apa ya? Bahasa Oh, yang di dalam kok. sampai ini halak kok. Gimana? Mayit Enggak kita lah. Wajib. mandi wajib. Oh, iya itu kita lihat kalau dia puasa jangan. Ya itu mubalaghah, berlebihan. Ya, kalau mandi wajib tidak di posisi puasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau lagi puasa ketelan batal itu. Karena mubalaghah bukan mubalaghah, berlebihan. Gitu. Itu waktu kita puasa tidak disunatkan
berlebihan. Tapi kalau tidak sedang puasa disunatkan. Nah, kita wudhu juga begitu sunatnya supaya bersungguh-sungguh lah menyampaikan ke situ. Kalau puasa jangan, makruh mubalagha. Maka kalau seandainya dibikin sedang puasa ketelan nggak sengaja batal karena dia mengerjakannya makruh. Yang nggak batal nggak sengaja ketelan kalau dia ngerjakan yang sunat. Nah, sementara ini dia ngerjakannya makruh. Lantas karena ngerjakannya makruh sedang puasa batal ketelan nggak sengaja pun. Kalau nggak puasa dianjurkan. Nah, kalau nggak puasa dianjurkan. Kumur-kumurnya itu ya jangan sekedar. Ya, ini yang akan datang was sunan insyaallah.